Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kita semua rezeki yang berlimpah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Kemarin saya mendapat komen dari viewer Mas Niko kalau tidak salah, itu bertanya mengenai problemnya yang di rumahnya. Saya sebut itu keran misterius. Jadi memang banyak teman-temannya, sudah cukup banyak yang menghubungi saya lewat BA untuk bertanya tutorial jarak jauh. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya bagikan tutorial jarak jauh tersebut, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami problem yang sama di rumahnya. Jadi dari tutorial itu pastinya saya tidak ada barangnya. Jadi kalau barangnya itu fotonya atau videonya dari teman yang sedang mengalami masalah, kemudian saya analisa memakai gambar. Jadi banyak yang komen di tempat saya soal masalah skematik atau apa. Saya memang orang yang tidak secara formal punya pendidikan teknis yang cukup ya. Tetapi sebelumnya saya itu memang ada di suatu perusahaan, dan itu memang tugas saya memberikan, salah satunya adalah pelatihan seperti itu. Jadi gambar itu menurut saya yang penting. Ketika saya tanya-tanya ke teman sesama tukang servis, Pak, cara kerja aja itu seperti apa? Ya pokoknya gini-gini loh Mas, gini-gini. Maksud saya tolong digambarkan. Wah, itu sulit. Iya, itulah menurut saya yang sulit, itu kita harus menggambarkan secara skematik, karena itu memang yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi kalau kita bikin buku atau apa, ya itu memang di dalamnya itu adalah gambar teknik, dan itu bisa dipahami, bisa didokumentasi. Kalau cuma ucapan, kata-kata, kita sulit dokumentasinya seperti apa, prakteknya seperti apa. Kalaupun ada teman-teman yang bertanya, upload dengan peralatan dengan di lapangan seperti apa. Alhamdulillah saya ini subscribe ke semua channel pompa, hampir semua channel pompa, dan disitulah saya mendapat praktek gratis. Jadi teman-teman mungkin di video ada manfaat, pompa modifikasi, itu mereka semua mempraktekkan dengan alat, dan itu nilai tambah bagi saya. Saya tidak perlu lagi bikin atau mengetes sesuai seperti itu. Bagian saya adalah saya membongkar alat itu, cara kerjanya seperti apa, saya presentasikan dengan diagram. Itu menurut saya. Jadi semua konten itu punya nilai plus dan minusnya. Jadi teman-teman bisa ambil, kalau contohnya percobaan seperti apa, prakteknya di lapangan seperti apa. Saya nanti lebih ke skematik seperti apa, dan itu menurut saya memang suatu gabungan, sama-sama pentingnya gitu loh. Jadi saya tidak ada waktu, apalagi itu saya juga peralatan itu punya customer pelanggan. Jadi hanya beberapa yang bisa saya bahas. Misalkan APC, yaitu kan saya cuma melihat seperti apa yang saya pasang, tetapi kalaupun ada barangnya ya lalu saya harus bongkar. Alhamdulillah kita bongkar gudang kemarin itu, ternyata bapak saya punya itu namanya APC. Cuman kita waktu itu ya nggak tahu. Baru hari ini juga saya juga tahu apa alat itu. Jadi mungkin itu dari pelanggan, bapak saya kemarin bilang itu loh di gudang ada alat seperti apa, udah saya ambil. Oh ternyata ini APC, kebetulan. Jadi kalau menurut saya yang di channel ada manfaat kemarin, kenapa nggak dibongkar aja sekalian alat itu? Ya mungkin karena itu barang pinjaman mungkin kalau dari reviewnya. Tapi bagi saya alat itu saya tidak mau kalau tidak saya bongkar. Itu prinsip saya. Soal tidak bisa mengembalikan itu nanti belakangan. Tetapi bukan. Jadi kita harus bongkar suatu alat itu, kita pelajari, saya terjemahkan dalam diagram. Saya pertanggungjawabkan di diagram, nanti teman-teman bisa mengomentari. Kalau hanya operasional ya kita hanya bayangan ya. Jadi alat teknik harus bisa dijelaskan dengan skematik. Ini menurut pendapat saya. Ini teman-teman. Sawah ini sudah saya bongkar, tapi saya belum puas nih, karena ini nggak tahu ini fungsi enggak, tetapi bisa saya pelajari alat ini. Ini ternyata punyanya Pedro loh. Tahun berapa itu ada di gudang saya nggak tahu bapak saya. Oke teman-teman, kita langsung ke teman saya yang ada di Jakarta mungkin ya, saya sampai nggak tanya. Problemnya seperti ini teman-teman. Jadi teman kita itu punya keran di kamar mandi, terus ada keran juga di teras atau mana. Keran kamar mandi ini hanya berfungsi ketika pompanya bekerja. Saya bingung pompa mana, kan harus jelas, takutnya pompa booster. Enggak, ternyata
ketika pompa submersible yang di sumur itu bekerja, baru keran ini bekerja. Oke, saya paham langsung. Kemudian pertanyaan yang krusial, kenapa setelah pompa itu mati, saya hanya bisa menggunakan keran kamar mandi ini 5 menit. Maaf, ini gampang aja kalau saya, karena kita pakai logika kok itu. Jadi ya karena pompa semen selanya ujungnya insya Allah kecelup di sini 5 cm aja. 5 cm kalau ini luas ya bisa 5 menit. Semakin ini diameternya tandanya besar ya akan berapa menit. Kita bahas kenapa itu bisa terjadi. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ini saya akan berasumsi, berteori, karena barangnya ada di tempatnya teman saya itu. Yang saya lihat pastinya seperti ini. Ini sering kejadian karena apa? Jalur-jalur ini asalnya dulu mungkin instalasi untuk PDAM. Jadi udah disiapin ke atas, lantai 1 sampai ini. Ke tandon ini aja biasanya tambahan. Saya juga sering begitu. Jadi di lantai 2 ada titik keran yang untuk rencana PDAM langsung dikasih jadi pengisian. Jadi tidak salah. Tidak ada yang salah dari perancangan sistem itu. Cuman ketika ada perubahan input sumur atau input air itu yang lama tidak direkondisi saja. Jadi saya tidak menyalahkan instalator yang masang. Sudah ada pastinya perkiraan untuk dirancang seperti itu. Cuman setelah ganti sumbernya lupa tidak dimodifikasi selanjutnya ini. Mudah-mudahan seperti itu gambaran saya. Jadi masnya ini ketika pompa menyala, saya tidak tahu pakai radar atau tidak, pastinya akan mengalir karena dapat aliran. Makanya saya bilang itu saya sering pakai instalasi 1 jalur ya seperti ini gunanya. Submersible dia naik ke tandon ngisi. Selama proses mengisi pasti bisa dipakai. Ini kamar mandi punya teman saya. Kalau yang lainnya lancar lah sampai habis tandon bisa dipakai. Begitu pompa mati, dia hanya bisa menggunakan 5 menit ini. Saya asumsi pastinya umum ini karena masuk tandon biasanya disambungin sedikit ya, karena arahnya gini biar agak panjang sambung. Nah, 5 menitnya itu dari mana? Dari ini, dari pipa yang kecelup. Sumbernya dari mana? Ya saat mati ini kan akhirnya sama, akhirnya bisa mengalir ke sini, menghisap ke sini sama. Akhirnya bisa balik. Jadi yang namanya 1 jalur itu berisinya juga seperti ini. Jadi akhirnya bisa dipakai sampai 5 menit. Ya tergantung sih ini kecelupnya seberapa, terus tinggi tandon, diameter tandon juga seberapa. Ya 5 menit ini kan. Ini asumsi saya seperti itu. Karena memang umum biasanya seperti itu. Terus cara mengatasinya supaya ini bisa berfungsi lagi, kalau katakanlah kita tidak mungkin lagi merubah jalur ya, ini kita tidak bisa mencari, ini sudah tertanam di tembok. Solusi yang pertama adalah saya harus pastikan, jadi pompa submersible ini ada cek valve-nya enggak di daerah atas ini. Karena memang saya untuk cek valve itu saya masih bingung hari ini, karena saya tidak pernah, saya masang hanya 1-2 aja kalau submersible, karena main tempat saya enggak bukan yang umum submersible itu pompa jet. Kalau kita pasang cek valve standar industri pastinya pakai cek valve, tetapi menurut saya yang di rumah tangga itu saya nggak bisa. Karena apa? Modelnya motornya beda. Yang untuk level industri itu motornya ada starting kapasitor yang membuat untuk start supaya nggak berat. Tetapi ada teman-teman yang bisa pasang, ya udah alhamdulillah. Jadi saya asumsikan ini ada cek valve di area sumur. Masnya harus mencari di area sumur itu ada cek valve enggak. Ya seperti ini gambarnya, menurut saya ini aja biar gampang. Jadi hanya mengalir ke sana. Sebenarnya mengeceknya gampang, matikan dulu pompa kalau bisa di manual ya, matikan atau tarik radarnya. Teman kita bisa, masnya bisa ngecek di daerah sini. Setelah mati, kita 1 menit biarin, nyalakan. Ketika start pertama itu yang keluar hanya angin dulu, berarti pompa submersible ini enggak pakai cek valve, tidak pakai cek valve. Umumnya memang seperti itu yang saya lihat pemasangan seperti itu. Dia nunggulah sekitar 1-2 menit tergantung permukaan air. Jadi startnya memang pipa kosong yang ada di sumur ini pipa kosong. Dia akan keluar angin dulu.
saya pegang biasanya dus. Lalu beberapa saat kemudian 1 menit atau 2 menit tergantung ini baru keluar airnya, itu berarti tidak memakai check valve. Atau katakanlah pas posisi mengalir tinggal dimatikan saja radarnya. Kalau kita ada radar sebelahnya, matikan, tangan ditempel, dia ngisap sedot ke bawah lagi, ya itu berarti tidak memakai check valve. Kalau yang memakai check valve, ya begitu dari mati dulu ya, dihidupkan pompa, ya seketika dia keluar air karena airnya sudah standby di sini. Atau bisa jadi memang kalau check valve di sini agak kosong di sekitar, tetapi yang pertama langsung spontan pasti air langsung keluar. Dan ketika dimatikan dia tidak nyedot di tangan, otomatis itu berarti memakai check valve. Kalau saya sih mudah aja ya, saya sambungin dulu ini pipanya, kita tes saja sampai segini. Begitu pompa dimatikan terus tidak ada yang pakai, surut ke bawah, ya berarti air di tandon ini keisap lagi ke dalam sumur, otomatis berarti tidak memakai check valve. Jadi saya anggap ini memakai check valve. Kalau memakai check valve berarti ini tinggal dipanjangin saja, teman-teman. Ini yang namanya jalur 1 pipa, panjangin. Pasti nanti ada pertanyaan lagi nih, Pak, kalau gitu caranya pompa itu jadi berat. Ya udah, nanti itu panjang lagi ceritanya, kita bahas tekanan sama aja kan. Malah lewat atas ini grojok itu berat, dia lebih rendah ini. Tergantung ini ketinggian air, bukan dari ini mau dorong mau nyebul sama aja. Ada 2 lagi pertanyaan, Mas, kalau begitu kan keruh airnya waktu grojok, nyemprot ini. Dikasih elbow, Mas, mudah aja. Elbow 2 naik ke atas gitu. Jadi ketika memakai check valve, teman-teman sudah tinggal nambahin ini aja, Mas Tiko. Begitu ini pompa mati, ya ini menjadi pemakaian. Kena gravitasi ini, kesedot ini ketika keran dibuka, jadi pemakaian. Trik-trik 1 jalur ini sering saya pakai karena apa? Dulunya asalnya PDAM atau apa, terus sumurnya di depan. Mereka butuh keran tambahan di dekat sumur. Ya udah, saya pasang keran di sini. Jadi ketika pompa mati, banyak itu loh. Instalasi seperti ini banyak sekali tempat saya. Karena sumur di depan rata-rata. Terus hanya ada jalur pengisian, Pak. Jalur keluaran dari tandon nggak ada, sama bikin keran di depan. Jadi dulu memang gini, Pak. Jadi kalau pompanya hidro baru saya pakai. Ya udah, pakai ini aja. Pakai 1 jalur. Ketika mati ini akan menjadi pemakaian, jadi output. Jadi ini 1 jalur 2 fungsi. Ini kalau teman-teman pastikan tadi, Mas Tiko, pastikan bahwa ini ada check valve. Jadi airnya tidak masuk ke sumur. Pada waktu mati bisa digunakan untuk keran kamar mandi ini. Selamanya nanti akan nyala, ngikutin ini sampai habisnya tandon sesuai ini, teman-teman. Masangnya sampai bawah ya sampai habis bawah. Jadi kamar mandi kan yang punya Mas Tiko yang bermasalah. Kalau tidak ada check valve, ya tidak ada pilihan lain, teman-teman. Jadi kalau tidak ada check valve, berarti ini harus dibuatkan jalur baru. Kita tahunya katakanlah mudah-mudahan di dekat sumurnya tahu, ya kan, paling dekat. Kita asumsikan, usahakan yang paling dekat di lubangnya. Jadi takutnya masih ada keran-keran lain yang ikut. Di sini dipotong. Kalau yang tidak memakai check valve, telah dimatikan kok gerojok lagi nyedot, atau pada waktu start pertama enggak langsung keluar air angin dulu, itu tidak memakai check valve. Otomatis teman-teman ya harus bikin jalur pengisian. Tidak bisa tidak ini. Jalur pengisian baru ke sini. Kemudian yang ini, ya ini bisa dipakai ya langsung di, katakanlah ditemukan di sini aja. Ya. Jadi jalur pengisian baru yang ini diganti elbow atau di dop yang ujungnya kalau pakai T. Ini baru kita tarik ke sini, teman-teman.
di daerah tandon situ, dekat situ aja. Jadi kan pasti kelihatan pengisiannya, itu dipotong, otomatis ikutkan sini. Dan ini di dop, di plug ya, dimatikan. Sebenarnya saya itu pakai satu jalur aja itu bisa. Jadi ya memakai yang ada cek valve tadi. Intinya pakai cek valve itu yang penting. Nah, cuman saya memang sampai hari ini belum, secara teknis saya belum mengerti, karena saya tidak pernah masang, hanya ya masang 2 kali sebenarnya kalau masang submersible itu. Ada yang memakai cek valve. Kalau industri, sekali lagi saya di industri itu ada cek valve. Tapi di rumah tangga seringnya tidak, karena itu ketika start pertama biasanya berat. Tetapi kalau memang sudah ada cek valve, sudah nggak perlu merubah lagi teman-teman. Jadi Mas Niko tadi langsung aja kalau sudah ada cek valve, yaitu pakai jalur 1 ini, pakai jalur apa yang tadi itu, yang sudah ada. Ini sangat praktis, malah tidak merubah apapun. Pastikan di sini ada cek valve. Saya nggak tahu lambangnya seperti apa, saya hanya ngambil punyanya elektronik itu, hanya bisa ke sana tetapi tidak bisa ke sana. Ya ditiup aja kalau cek valve. Ini tetap disambungnya tadi aslinya, jadi ini yang tidak merubah instalasi sama sekali. Tinggal ini disambungin, bisa pakai sok polos atau water mode di sini. Saya malah seringnya hanya sok polos, saya kasih seal tip karena suatu saat harus bisa dilepas. Dan di sini diusahakan ada ball valve stop kran. Karena apa? Ketika pompa ini mati, ini jadi pemakaian. Kalau ada perbaikan teman-teman, tinggal menutup ini. Karena setelah mati ini menjadi pemakaian. Perbaikan di apa? Di daerah pompanya ini ada stop run. Tambahin stop run aja di sini. Pasang sambungan sini, samain dengan besarnya pipa, boleh lebih besar lebih bagus. Buatkan elbow 2 di sini, 1 2 naik. Pendek aja supaya semburan air ke atas, tidak nyembur ke samping kiri kanan bawah, supaya endapan di tandon tidak apa beramburan menjadi kotor. Saja teman-teman. Tapi dengan pastinya harus ada cek valve. Mungkin itu yang bisa saya bantu untuk Mas Niko. Analisa saya seperti ini, karena ya itulah kita tutorial jarak jauh. Kalau itu bisa ada video saya lebih lengkap. Tapi insya Allah problemnya 5 menit tadi di sini teman-teman penjelasan saya. Kalau untuk aplikasi perbaikan saya bebas, saya yang menjawab pertanyaan itu kenapa 5 menit, insya Allah di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.